Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Sabtu 7 Oktober tahun 2023. Adapun bacaan inspirasi kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Nah, saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria, Ratu Rosari. Dan memang bulan Oktober dipersembahkan oleh gereja sebagai bulan Rosario, di mana kita setiap hari akan melantunkan doa-doa Rosario di tengah-tengah keluarga, di lingkungan, dan di mana saja. Doa Rosario merupakan doa yang bersumber terinspirasi dari kitab suci. Di dalamnya ada kata-kata, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu." Kata-kata sapaan yang diberikan oleh malaikat kepada Maria, di mana dia diberi tempat kedudukan terhormat sebagai seorang yang penuh rahmat, yang selalu diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dalam Rosario kita mengenang bagaimana peristiwa iman kita diceritakan, direnungkan, didalami bagaimana proses keselamatan sejak Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan sampai Maria dimahkotai di surga. Suatu proses di mana tampak kepada kita
Pertama, Allah yang datang ke dunia untuk menebus menyelamatkan kita melalui seorang wanita yang bernama Maria, yang menerima rencana Tuhan dalam dirinya dengan penuh iman. Dan buah dari iman itu tampak dalam hidup kekal yang diperolehnya bersama Bapa di surga. Lewat doa salam Maria diperkenalkan kepada kita juga buah dari iman itu, yakni putranya, putra Allah sendiri, Yesus Kristus, yang datang ke dunia untuk menebus kita. Dengan kelahiran, kedatangan Yesus ke dunia, manusia mengalami keselamatan. Dan proses itu terus diulang-ulang, terus diingatkan, didoakan dalam doa Rosario. Rosario menjadi doa yang juga mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya seperti Bunda Maria. Bahwa semua umat beriman memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk senantiasa berdoa bagi dirinya sendiri dan berdoa bagi seluruh umat manusia. Doakanlah kami yang berdosa ini adalah bagian dari doa yang diungkapkan untuk kepentingan sendiri dan bersama melalui Bunda Maria kepada Allah Bapa, melalui Yesus putranya kepada Allah Tuhan kita. Maka saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang tercinta, marilah dengan merenungkan dan memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario hari ini, kita semakin giat mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa-doa Rosario yang kita lantunkan, yang kita sampaikan dan doakan setiap hari. Doa ajaib yang terus berulang-ulang ini membantu kita untuk memusatkan hati, pikiran, budi kita, semangat kita untuk tekun seperti Bunda Maria. Senantiasa membuka diri, membuka hati, menjauhkan diri dari semangat keegoisan, merendahkan dan meletakkan rencana kita kepada rencana Allah. Seperti Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Setiap hari melalui doa Rosario kita mengatakan kepada Tuhan supaya terjadilah kehendak Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, dalam diri anak-anak kita, dalam diri suami, dalam diri istri, dalam diri seluruh keluarga kita, supaya sabda Tuhan, kata-kata Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Karena itu kita meniru semangat teladan Bunda Maria, senantiasa membuka diri, membuka hati. Dengan demikian maka sabda Allah akan bertumbuh, berkembang, dan akan terlaksanalah setiap peristiwa-peristiwa Rosario itu dalam hidup kita juga. Yesus yang lahir, Yesus yang berkarya, Yesus yang wafat, Yesus yang bangkit, yang merupakan misteri iman kita dalam pengalaman Bunda Maria, menjadi juga pengalaman hidup kita nyata hari ini dan selama-lamanya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.